Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi jenis-jenis deret dan juga jenis uji konvergensi. Nah, jadi yang pertama ada deret geometrik ya, bentuknya seperti ini. Ya, rumus barisannya adalah A dikali R pangkat N-1 ya. Jadi kan AR pangkat N-1 ini barisannya, suku-sukunya. Nah, tapi karena ini deret jadi tandanya sigma. Jadi penjumlahan dari suku-suku barisan ya. Untuk mengenai perbedaan deret sama barisan, bisa cek video saya yang sebelumnya ya, agar lebih memahami. Ya, jadi misalkan A dikali R pangkat N-1. Jadi misalkan N-nya 1 ya berarti 1 kurang 1 0. Jadi R-nya pangkat 01. Maka di sini A pangkat 0 kan 1. Jadi A kali 1. Kemudian misalkan seterusnya N-nya 2 kurang 1 jadi R pangkat 1. Dan seterusnya meningkat sampai tak hingga. Atau bisa juga ditulis sebagai AR pangkat N. Ketika apa? Ketika N-nya dimulai dari 0. Ya, tapi secara umumnya deret itu dimulai dari nilai 1 ya. N-nya sama dengan 1. Kecuali disebutkan N-nya mulai dari yang keberapa? 1, 2, 3 atau seterusnya ya. Bisa dimulai dari mana saja. Jadi deret geometrik ini syaratnya adalah konvergen jika R mutlak itu lebih kecil dari 1. Jadi kalau R mutlak itu berarti artinya adalah dia di bawah 1 itu kurang dari 1 berarti dari min 1 sampai 1 ya. Karena min 1 dimutlakan ya. Jadi R itu lebih besar dari min 1 atau lebih kecil dari 1. Jadi antara min 1 dan 1 itu kan juga ada desimal pecahan ya. Jadi tidak sampai 1, tidak sampai min 1. Jadi di antaranya gitu ya. Itu adalah konvergen ya. Nah, dia divergen jika R mutlak lebih besar sama dengan 1. Nah, kan lebih besar sama dengan 1. Jadi mulai dari 1 gitu ya, 2 atau min 1, min 2 gitu ya. Karena R mutlak ya. Jadi min 1 sampai 1 itu konvergen. Divergen jika di luar itu ya. Jadi artinya lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Hasil penjumlahan deret geometrik ini rumusnya ya. Jadi penjumlahan S itu penjumlahan sum dari sum ini tak hingga ya, karena ini penjumlahan seluruh deret. Rumusnya seperti ini. A per 1 min R ini tak hingga ya. Jadi tidak ditentukan N-nya. N-nya sampai tak hingga, mulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, sekarang kita ambil nih rumus ini ya. Sn sama dengan ini ya kan. Jadi rumusnya yang pasti ini deret ini berakhir di sini, berakhir di rumus UN-nya gitu ya. Ini kan rumus UN sebenarnya ya. Rumus dari mencari suku-suku barisan, berarti pasti akhirnya ini. Sekarang kita lihat. Kita untuk mengetahui saja bahwa R, ini Sn kita kalikan dengan R ya. Jadi kita uji ini, Sn dikali R. Berarti kalau kita kalikan dengan R, ya, maka semua suku-suku yang tadi ada di Sn itu harus kita kali R ya. Jadi yang tadinya A saja jadi A kali R, yang tadinya A R saja jadi AR pangkat 2 gitu ya. Dan seterusnya sampai ARN ya. Kenapa ARN? Karena ini adalah akhirnya. Kalau misalkan tadi ARN-1 berarti kan dikali R lagi pangkatnya nambah 1 kan. R-nya pangkatnya tambah 1. Makanya akhirnya ketika min 1 ditambah 1 jadi 0. Jadi tinggal N-nya saja. Ya, jadi AR pangkat N terakhir. Jadi si AR pangkat N-1 ada di sini, di sebelum AR. AR pangkat N-1 ada di sebelum AR pangkat N. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita dapat Sn dan RSN ini, kita kurangi mereka gitu ya. Kita eliminasi, maka yang hilang adalah AR pangkat 2, berarti seterusnya. AR pangkat 3, sampai di sini kan tadi dikatakan bahwa ada AR pangkat N-1, berarti ini akan dihilangkan juga gitu ya. Maka tinggal sisanya apa? A ini tidak akan tercoret dan juga AR pangkat N. Maka dikurangi Sn dikurangi RSN sama dengan A dikurangi AR pangkat N. Maka kita faktorkan ini, keluarkan Sn-nya. Oh, berarti sama dengan Sn dikali 1 min R ya. Sn kali 1 Sn. Sn dikali minus R min RSN ya. Sama dengan faktorkan juga A-nya.
keluarkan A-nya berarti A dikali 1 min R pangkat N ya. Kemudian kita pindahkan saja ini supaya dapat Sn sendiri ya. Jadi 1 min R ke bawah. Jadi A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R itulah Sn. Sn itu adalah jumlah parsial. Artinya kalau yang ini namanya penjumlahan tak hingga ya, S tak hingga. Kalau ini Sn, jadi ditentukan nilai paling akhirnya N gitu ya. Jadi di 10, di 100 ada akhirnya. Kalau yang tadi S tak hingga ini nggak ada akhirnya, terus dia menambah nambah lagi gitu ya. Ini adalah yang jumlah dari sebuah deret. Sebetulnya disebutnya partial sum. Jadi penjumlahan sebagian, nggak seluruh deret itu ya. Jadi sebagian N-nya berapa gitu. Maka seperti ini ya. AR pangkat N-1 atau ini deret ini ya. Kita kan sudah pelajari sebelumnya di video sebelumnya mengenai deret itu dan barisan. Dilihat bahwa deret AR ya, sebuah deret itu sama dengan limit dari Sn-nya, barisan Sn ini. Ya. Sehingga Sn ini kita ganti ini ya, karena ini adalah kasusnya dari deret geometri, berarti Sn-nya deret geometri. Ya, substitusikan saja. Jadi limit N sampai tak hingga adalah A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kita lihat nih R pangkat N-nya. R pangkat N-nya itu sama dengan 0 jika R mutlak lebih kecil dari 1. Ikan tadi kan kita katakan bahwa deret geometrik ini konvergen jika R-nya lebih kecil dari 1. R mutlak lebih kecil dari 1. Jadi kalau sebuah R itu lebih kecil dari 1, berarti kan dia pecahan ya. Pecahan kan? Pecahan dipangkatkan ya. Pecahan apapun dipangkatkan, terus lagi dipangkatkan lagi, akan terus mendekati 0. Apalagi kalau dipangkat tak hingga. Jadi pecahan dipangkat lagi. Jadi setengah kali setengah. Seperti itu. Misalkan R-nya setengah kan. R-nya kan di bawah 1, setengah misalkan. Setengah dikali setengah lagi, dikali setengah terus sampai tak hingga, berarti kan mendekati 0. Berarti kita bisa anggap ini sama dengan 0. Jadi 1 kurangi 0 per 1 min R. Jadi hasilnya adalah ini. Karena ini 0, 1 kurang 0, 1 berarti A kali 1 per 1 min R. Jadi kita bisa katakan bahwa ini sama dengan Sn. Ya, jadi limit dari barisan ya, limit dari barisan ya, ini betul. Barisan suku-suku Sn ini sama dengan jumlah dari deret tersebut. Ya, seperti itu maksudnya ini. Jadi sama ini sebenarnya gitu. Jadi kalau ketemu limitnya, nah nilai limit itu berarti adalah jumlah dari deret yang tadi yang ditentukan N-nya atau partial sum ya. Penjumlahan sebagian, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Contoh misalkan ada seperti ini, deret seperti ini. 3 dikali min setengah dipangkat N-1. Jadi kita lihat kalau bentuk geometrik ini A-nya sama dengan 3, ini berarti R-nya. R sama dengan min setengah ya. Ya kan? Kan kalau geometri kan deret geometrik A dikali R pangkat N-1. Berarti apakah dia konvergen? Lihat R-nya. Lihat R-nya. R-nya apakah di bawah 1 atau di antara min 1 dan 1? Iya, di antara min 1 dengan 1 ya. Berarti iya, konvergen deret ini ya. Berapakah jumlahnya? Jadi jika sudah diketahui bahwa deretnya konvergen, berapa jumlah dari deret? Oh, pakai rumus S tak hingga. Seperti ini ya. Karena tidak kita tentukan N-nya. Ini ingat ya, N-nya tak hingga. Berarti masukkan A-nya 3, 1 dikurangi R itu min setengah. Jadi sama dengan 3 per 2. Sama dengan 2 ya. Ya, karena dibalik jadi 6 per 3 sama dengan 2. Nah, berarti ini tadi jumlahnya ya, 2. Misalkan R-nya 4 per 3, apakah konvergen? Dilihat apakah 4 per 3 ini ada di bawah 1 atau lebih dari 1? Nah, lebih dari 1 ya, maka jika R-nya 4 per 3, maka dia divergen atau tidak konvergen. Seperti itu ya, jadi dilihat R-nya ya. Jika sudah divergen, maka tidak ada S tak hingganya. Ya, makanya itu. Jika divergen, kita tidak mungkin mencari S tak hingganya ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Misalkan ada ini ya deret AN di mana suku-sukunya seperti ini. 5 per 3 dikurangi 5 per 9 ditambah 5 per 27
dikurangi 5/81 ditambah dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita keluarkan 5/3-nya ya. Ini ya deret ganti tanda ya. Ya nanti kita pelajari lagi deret ganti tanda seperti apa. Ini min 10 plus ya. Min plus lagi. Jadi itu ganti-ganti tanda terus ya. Kita keluarkan 5/3-nya ya. Jadi 5/3 kali 1, 5/3 dikali 1/3, 5/9, 5/3 dikali 1/9, 5/27 ya, dan seterusnya. Jadi betul ya. Kita faktorkan 5/3-nya. Kemudian kita lihat lagi. Ini seperti apa sih tadi? Jadi 1/1 ini kan sebenarnya sama dengan 1/3 pangkat 0. 3 pangkat 0 kan 1. Segala sesuatu dipangkatkan 0. 1 dikurangi 1/3 pangkat 1. Ya betul ya. Ditambah 1/3 pangkat 2 sama dengan 9. Dikurangi 1/3 pangkat 3, 27 ya. Ini polanya seperti ini. Berarti kita bisa lihat bahwa deret AN ini sebenarnya merupakan sebuah konstanta 5/3 dikali R ini. Ini R ini min 1/3. N pangkat min 1. Ini kan 3 pangkat 0. Berarti kalau N-nya 1, 1 kurang 1 pangkat 0. Berarti kalau N-nya 2, berarti kan min 1/3 atau 1/3 dipangkat 1 nih. Min ya. Nanti ada lagi berarti kalau 3 min 1/3 dipangkat 2. Ya seperti itu. Ya kan kalau dipangkat kan nanti jadi plus. Kalau dipangkatnya ganda, pangkat 2, kelipatan pangkat 2 pasti positif. Kelipatan pangkat yang ganjil pasti negatif, seperti itu ya. Jadi kita lihat kalau udah berbentuk seperti ini bagaimana? Oh, ini ternyata A-nya 5/3 ya, bentuknya deret geometrik. Sebuah konstanta A 5/3 dikali R-nya. R-nya berapa? Min 1/3. Apakah konvergen? Iya, betul konvergen karena min 1/3 itu di antara min 1 dengan 1 ya. Kita misalkan R-nya dimutlakan kan jadi 1/3 ya. Tadi kan R mutlak lebih kecil dari 1. Ya kalau dimutlakan kan jadi 1/3. 1/3 juga lebih kecil dari 1. Jadi seperti ini konvergennya. Kita lanjutkan. Ada namanya sekarang deret harmonik. Deret harmonik bentuknya seperti ini ya. 1/n. Berarti kalau 1/n kita masukkan 1, n-nya berarti 1/1 ya 1. Dimasukkan n2, 1/2 seterusnya. Nambah lagi 1/3 ditambah 1/4 jadi seperti ini. Ya, jadi ada sebuah konstanta angka 1 di atasnya. Di bawahnya ada angka yang terus bertambah n-nya itu. Inilah deret harmonik. Berarti dia divergen. Kenapa divergen? Karena nggak pernah menuju suatu nilai tertentu. Dia akan terus bertambah sampai tak hingga. Terus kan? 1/2, 1/3, 1/4 terus, 1/5, 1/6, tambah 1/7, tambah 1/8 terus ya. Berarti dia tidak konvergen atau divergen ya. Karena dia terus bertambah sampai tak hingga, nggak ada ujungnya. Ya, tidak ada mendekati sebuah nilai gitu. Nah, ingat bahwa jika deret AN itu konvergen, ya ini syarat nih yang akan kita gunakan ke depannya, jadi diingatkan. Jika deret AN konvergen, maka limit AN-nya sama dengan 0. Ya, jadi jika konvergen, pasti limit dari AN-nya atau limit barisannya, ini AN kan barisannya. 1/n ini barisan tapi dikasih tanda sigma jadi deret, karena deret itu penambahan dari suku-suku barisan ya. Maka jika konvergen, ya jika deret AN itu konvergen, maka limit barisannya atau limit AN sama dengan 0. Ya, dicamkan itu. Jadi jika limit dari AN dari barisan AN tidak sama dengan 0, nah, maka deret divergen. Ingat ya. Ini, jadi awalnya adalah jika konvergen, maka limitnya pasti 0 AN-nya. Jika limit AN-nya tidak sama dengan 0, maka pasti deretnya divergen. Tapi jika yang diketahui limit AN saja sama dengan 0, itu tidak selalu berarti sebuah deret konvergen. Jadi harus dicek lagi. Kan tadi katanya gini, sebuah deret konvergen pasti AN-nya sama dengan 0, limit AN-nya sama dengan 0. Tapi jika sebuah limit AN itu sama dengan 0, apakah deretnya konvergen? Belum tentu. Bisa jadi divergen, bisa jadi konvergen. Tapi jika limit AN-nya tidak sama dengan 0, udah pasti divergen ya. Seperti itu nih maksudnya. Gimana sih maksudnya contohnya nih? Disebut uji divergensi. Jadi kita menguji sebuah deret atau limit barisan itu bernilai divergen atau konvergen.
Misalkan ini ada limit 1 per N. Ini limitnya hasilnya berapa? 0 kan? Ya kan? Jadi kan ini nanti kita bagi jadi 1 per N per 1. Berapa tahingga kan? 1 per tahingga itu 0. 0 per 1, 0. Berarti limitnya 0. Berarti ini belum tentu konvergen. Ya, bisa jadi konvergen, bisa jadi divergen. Jadi setelah kita tahu AN-nya 0, oh berarti kita cek lagi nih konvergen atau tidak. Tapi jika seperti ini misalkan, oh ini limitnya 2 per 3 nih. Setelah dihitung nanti ya. 2 per 3 kan tidak sama dengan 0. Berarti deretnya, ya ini kan limit barisannya, berarti deretnya dari ini pasti divergen ya. Jadi itu kebalikannya. Jadi kita lanjutkan nih biar lebih bisa memahami. Ada namanya uji integral tadi. Jadi setelah kita lakukan uji divergensi, lihat limit AN-nya 0 atau tidak, maka jika 0, kita bisa cek apakah dia konvergen atau divergen dengan uji-uji konvergensi. Tapi jika kita sudah uji divergensi hasil tidak sama dengan 0, pasti deretnya divergen. Ya, kita lihat uji integral itu apa. Untuk Fn, jadi fungsi dari N sama dengan AN ya, sama dengan barisannya. Jika Fn-nya positif, ya, continue dan nilainya menurun, maka deret AN dan integral 1 sampai hingga fx dx akan konvergen atau divergen. Jadi artinya deret AN juga integral dari fx dx-nya akan sama-sama konvergen atau akan sama-sama divergen. Jadi saling terkait nih. Tapi syaratnya dia deretnya harus positif, harus continue dan nilainya menurun. Contoh misalkan seperti ini. 3 per 2n min 1. Ya, ini kan berarti kita ubah ke dalam fx nih. Fx sama dengan 3 per 2x min 1. Nih kita lihat nih. Apakah dia positif? Positif nggak ya dia hasilnya? Coba misalkan masukin x-nya 1. 2 kali 1, 2 min 1, 1. Jadi 3 per 1, 3. Terus berarti kalau x-nya jadi 2 terus akan positif. Berarti ini fungsinya akan positif terus ya. Apakah dia continue? Kalau seperti pecahan seperti ini, yang bawahnya tidak boleh 0. Ya, tidak boleh 0 agar bisa continue. Karena kalau 0 kan tidak terdefinisi ya. Maka mulai 1 kan, dari 1 sampai hingga. Apakah ketika x-nya 1 dia continue? Ya. Tadi 1 bawahnya. Oh berarti continue kan, berarti 3 per 1. Nanti 3 per 3 gitu ya. Dan seterusnya, berarti continue. Apakah dia menurun? Lihat, sebuah konstanta dibagi dengan nilai akan terus bertambah besar. Jadi kan 3 dikurangi berapa, dibagi berapa, 3 dibagi berapa. Terus nanti lagi 3 dibagi yang lebih besar tadi. Dibagi lagi hal yang lebih besar. Berarti semakin mengecil hasilnya ya. Nilainya semakin mengecil. Berarti betul ya, ini menurun, mengecil. Pada selang 1 sampai hingga. Oke, kalau udah syaratnya terpenuhi, positif, continue, dan menurun, maka kita bisa lakukan uji integral ini. Jika sudah bentuknya integral ini, kita tambahkan lagi ini tanda limit di depannya. Karena tadinya ini integralnya dari 1 sampai hingga, ini kan bentuknya tak tentu, ini masih improper ya, belum jelas. Maka kita harus ubah nih pakai limit. Jadi si tahingganya sampai B. Jadi jangan sampai tahingga tapi sampai suatu nilai tertentu gitu. Jadi integral tertentu. B sampai tahingga. Bentuknya sama ya seperti ini. Maka bagaimana ini menyelesaikan integralnya? Jadi kita bisa anggap bahwa 2x min 1 ini jadi U ya. Bisa ya. Jadi U sama dengan 2x min 1. Sehingga turunan dari U atau DU sama dengan 2dx ya. Jadi kan ini sebenarnya kan turun dari U itu DU per dx ya. Jadi tadinya di sini DU per dx sama dengan 2. Kan turunan terhadap x 2, tinggal si per dx pindah ke kanan, maka jadinya du sama dengan 2 dx. Oh kita lihat di sini adanya 3 dx ya, bukan 2 dx, berarti kita ubah saja nih 2-nya. Jadi du per 2 sama dengan dx ya, boleh ya, 2-nya pindah ke sini karena di bawahnya ada 2 tuh. Jadi kita samakan saja, oh du per 2 sama dengan dx. Jadi dx ini nanti sama dengan du per 2. Kita ganti nanti dx ini jadi du per 2. Oke, jadi kita lihat limit b hingga 3 per 2-nya keluar. Ini kan tadi u nih bawahnya. Jadi 3 per u kan tadinya. Tadinya 3 per u. Terus ada du per 2. Jadi 3 per 2 gitu. 3 per 2 u gitu kan harusnya. Nah 3 per 2-nya kita keluarkan. Tinggal 1 per u-nya ya. Gitu. Karena
tadi ya. Ini kan 3 per U. Kan 2X min 1 sudah kita ubah jadi U. DX-nya jadi DU per 2. Ya, jadi 3 per U kali 2. Ya, jadi 3 per 2-nya keluar. Tinggal 1 per U-nya. Seperti ini bentuknya. DU ingat. DU ya, ingat DU. Kemudian seperti ini. Kita kembalikan. Ya, jadi pertama kita integralkan dulu nih, 1 per U-nya diintegralkan kan, jadi ln U, ya kan? Dan 1 per U diintegralkan ln U. U-nya kita kembalikan lagi ke bentuk sebelumnya, karena kita mau masukkan selang ini 1 sampai B. 1 sampai B ini kan selang DX tadi awalnya. Maka harus dikembalikan nih, sudah jadi ln U, U-nya kembalikan jadi 2X min 1, baru masukkan B dan 1-nya. Berarti jadinya kayak gini, 3 per 2 limit. Ya. Ln, ini kan ln ya. Ln berarti B masuk ke X, 2B min 1, dikurangi, masukin 1 ke X. Ln 2, kan 2 kali 1 min 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita coret ini kenapa jadi 0? Karena ln 1 sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan tahingganya. Ini kan sudah bisa dimasukin nih B tahingganya. Berarti 2 kali tahingga, ini jadi tahingga. Jadi sama dengan tahingga ya, segala sesuatu dikali tahingga, ditambahin, dikurangin, tahingga itu pasti tetap tahingga. Maka gimana nih deretnya? Karena integral 3 per 2X min 1 dx divergen ya, kan tahingga ini. Ya, divergen. Maka deretnya juga ikut divergen. Jadi seperti itu maksudnya. Jika integralnya divergen, maka deretnya juga divergen. Kan tadi di syarat sebelumnya seperti ini ya. Jika deret AN dan fx dx sudah syaratnya positif kontinu dan menurun, jika integralnya konvergen maka juga ini akan divergen. Jika integralnya konvergen maka deretnya juga akan konvergen, seperti itu ya. Jadi kaitannya jawabannya seperti ini. Ya, karena integralnya divergen maka deretnya juga divergen ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ada uji integral ya. Contohnya seperti ini. Contoh lagi dari uji integral. 1 per N. Nah, ini 1 per N itu apa ya? Masih ingat nggak bentuk 1 per N ini apa? Oh, deret harmonik tadi ya, 1 per N bentuknya. Oke, kita lihat. Tuh ya, betul deret harmonik. Berarti kita coba uji integral, kan deret harmonik ya. Uji integral nih kita coba. Ini kan coba dilihat sebelum uji 1 per N. Apakah dia itu positif? Kan tadi syaratnya harus positif. Iya, 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3 terus positif. Apakah dia kontinu? Iya, N-nya mulai dari 1. Ya. Tidak ada yang membuat dia jadi terputus, loncat atau hilang gitu ya. Atau tidak terdefinisi ya. Apakah dia menurun? Iya, karena konstanta dibagi suatu nilai yang akan tumbuh terus. Berarti dia akan mengecil nilainya. Berarti bisa kita gunakan uji integral ya. Maka kita bentuk nih integral dari 1 sampai tahingga 1 per X dx ya. N-nya kita ganti X dx. Maka limitnya ya kita bentuk, kita jadikan integral yang tentu. B hingga tahingga 1 per X dx. Berarti 1 per X dx kita integralkan kan jadi ln X. Udah tinggal kita masukkan B dan 1-nya. Berarti limitnya sama dengan ln B min ln 1 ya. Mudah-mudahan ini ngerti ya. Saya sih sudah menganggap kalian bisa mengerti ini. Jadi seperti ini. Maka ln B min ln 1. Berarti B-nya masukin tahingga. Ya, tahingga dikurangi 0 ya. Ln 1 kan 0. Berarti hasilnya divergen. Maka kita bisa ketahui bahwa deret harmonik itu nilainya adalah selalu divergen. Seperti itu. Ya, deret harmonik selalu divergen kan tadi kita udah katakan sebelumnya di awal. Inilah buktinya kenapa divergen. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada deret P namanya. Ya, deret P bentuknya seperti ini ya. 1 per NP. Kita dapat suku-sukunya nih rumusnya. Ya, jadi bentuknya ini 1 per N pangkat P. Ya, jadi N-nya kita mulai dari 1. 1 per 1 pangkat P. Nah, 1 per 2 pangkat P. 1 per 3 pangkat P. 1 per 4 pangkat P ya. Seperti itu. Ini bentuknya. Jadi kita tidak mencari PP, nanti bisa bebas sesuai dari soalnya. Yang penting seperti ini bentuknya. Jadi 1 per 1. 1 per 2 pangkat P. 1 per 3 pangkat P. Dan seterusnya ya. Konvergen jika P lebih besar dari 1.
Dan divergen saat P lebih kecil sama dengan 1 ya. Jadi ini P lebih besar dari 1, bukan satunya nggak kena ya. Tapi ketika dia 1 atau kurang dari 1, maka deret P akan divergen. Kita lihat contohnya. Ini apa? Ini deret apa? Deret harmonik ya, 1 per N. Sama dengan 1 plus 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4. Ini kan N-nya kita tahu 1 per 1, tapi P-nya berapa? Oh, P-nya sama dengan 1 nih. Jadi kalau P-nya 1 kan 1 per 1 pangkat 1, 1 per 2 pangkat 1 per 2, 1 per 3 dipangkat 1 sepertiga, dan seterusnya ya. Maka deret harmonik ini divergen. Ini bukti lagi ya, bahwa dia juga bisa kita masukkan ke deret P, si deret harmonik tadi. Sekarang jika konvergen, contoh misalkan ini ada deret N dipangkat min V. Jadi gak apa-apa ada pangkat V ya, V kan angka juga kan sebenarnya ya. Jadi kita bentuknya seperti ini, jadi 1 per N pangkat V ya. Yang pangkat ini pasti kalau diturunkan jadi pecahan jadi positif. Berarti ini deret P ya, mirip tuh, lihat. 1 per N dipangkat P. Ini P-nya berarti P-nya sama dengan V. V itu lebih besar dari 1 ya. Maka konvergen. Ya, V itu kan 3, berapa gitu, 3,17 ya. 22 per 7 atau 3, sekian gitu ya. Maka pasti lebih besar dari 1. Maka dia konvergen ya, syaratnya. Deret P itu konvergen jika P-nya lebih besar dari 1. Ini buktinya. Apa contohnya ya? Nah, ada contoh lagi. Ada deret 1 per akar pangkat 3 dari N. Gimana nih kita? Oh, kita ubah aja bentuknya jadi 1 per N pangkat sepertiga ya. Sama ya. Nah, kita lihat berarti ini P-nya berapa? Ini kan deret P juga ya. Kelihatan tuh. N pangkat P jadi konstanta 1 per N dipangkatkan sesuatu. Deret P. P-nya sama dengan sepertiga. Sepertiga itu lebih kecil sama dengan 1. Berarti dia divergen. Ya, seperti itu. Ini contoh lagi. Misalkan lebih besar dari 1. Berarti lebih besar dari 1 apa sih? 2. Oke, kita lihat nih. 1 per X pangkat P. P-nya kita anggap 2. Kita bentuk dalam limit nih 1 sampai B. Ya, limit integral 1 sampai B. Berarti X 1 per X pangkat 2 sama dengan X dipangkat minus 2 dx. Berarti kita integralkan jadi minus X pangkat min 1. Ya, kita tinggal masukkan nilai B dan satunya ke sini ya. Ini kan lihat bentuknya ini ya. Ini kan jadi sebenarnya min 1 per X pangkat 1 ya. Kalau kita jadikan pecahan diturun ke bawah jadi min 1 per X pangkat 1 ya. Kita masukin B-nya. Jadi min 1 per B pangkat 1 gitu ya. Ini kan min 1 per 1 pangkat 1 gitu kan. Min 1 per 1 pangkat 1 karena dimasukin satunya ke X. Jadi min 1 per 1 pangkat 1 ya. Sama aja min 1 pangkat 1. Ya, min 1 pangkat 1 min 1. Berarti ini 1 per tahingga. B-nya kan tahingga kita masukkan ke sini. Min 1 per tahingga sama dengan 0. Mendekati 0 dari arah kiri karena minus ya. Tapi tetap 0 dikurang 1 ya. Minus 1 berarti apakah dia lebih besar dari 1? Oh, tidak, berarti dia konvergen. Seperti itu maksudnya ya. Misalkan X-nya sepertiga nih. 1 per X pangkat sepertiga. Ya, ini kan jadinya seperti ini X. Kita bentuk seperti ini ke atas. X pangkat min sepertiga. Diintegralkan berarti ditambah 3 per 3 kan jadi sepertiga gitu ya. Nah, jadi masukin B-nya dan satunya deh. Jadi sama dengan ini kan 1 kali X sama dengan X ya. Ganti X jadi B per 3 dikurangi 1 kali 1. 1 per 3 pangkat sepertiga. Berarti ini tahingga dikurangi sesuatu. Ya pasti tahingga. Sehingga kalau ini tahingga kan berarti P-nya nggak jelas, nggak terdefinisi tahingga. Berarti ini disebutnya sebagai divergen. Ya seperti itu. Oke. Ini kan disebutnya tidak ada limit yang pasti, tahingga pasti dia divergen. Karena terus bertambah. Tidak ada menuju ke suatu nilai tertentu ya. Kita lanjutkan. Contoh lagi. Misalkan ada deret seperti ini. E dipangkat 1 per N. Per N pangkat 2. Gimana nih nyelesainnya nih? Apakah dia deret geometrik? Bukan. Apakah dia deret harmonik? Bukan.
Apakah dia deret P? Kita lihat dulu. Oh, dia bukan semuanya nih. Gak ada deret P juga bukan. Oke, berarti kita tes lagi. Apakah dia positif? Jadi kita lihat positif. Ini pasti positif. Karena mulai dari 1 sampai hingga ini kuadrat itu pasti selalu positif. E pangkat 1 per X ya. E kan selalu dipangkatkan sesuatu akan positif. E-nya positif, mau dipangkat negatif juga akan selalu positif gitu ya. Jadi positif. Continue. Ini akan discontinue di 0. Karena bawahnya kalau 0 tidak definisi ya. Tapi ini mulai dari 1 berarti kita nggak pikirin 0, berarti continue. Apakah menurun? Nah ini yang agak susah ya. Apakah dia menurun? Bagaimana caranya mengetahui sebuah fungsi itu menurun gitu ya. Nah, cara menentukan sebuah fungsi menurun adalah jika f aksen x atau turunan dari fx bernilai negatif. Jadi, f aksen x atau turunan dari fx bernilai negatif. Kita lihat nih. Ya. F aksen x berarti ini kita turunkan ya. Jadi seperti ini. Jadi, ini kan u per v ya. Nah, jadi u per v kan u aksen v dikurangi u v aksen. Kalau di sini ini boleh juga v aksen u dikurangi v. Maaf, ini v u aksen ya. V u aksen dikurangi u aksen v. Seperti itu. Jadi v u u v. Kan kalau biasanya kita tahunya u v v u v. Ini v boleh asal yang bahkan boleh perkalian dibolak-balik kan a kali b kali a sama. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa pertama itu harus u-nya yang diturunkan. Jadi ini v dikali u aksen dikurangi v aksen kali u gitu ya, per v kuadrat ya. Jadi v kuadrat kan jadinya dari x pangkat 2 dikuadratkan jadi x pangkat 4. Ini saya kira kalian harusnya sudah tahu nih turunan dari e pangkat 1 per x ya. Jadi kan ini e di pangkat fx ya, e pangkat fx turunnya adalah e pangkat fx dikali f aksen turunan dari 1 per x gitu ya. Turunan dari 1 per x kan min 1 per x kuadrat gitu ya. Nah jadi seperti itu. Ini kan berarti turunan dari v aksen 2x pangkat u-nya tetap ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berarti seperti ini dikalikan saja gitu ya. Ini kan hilang x pangkat 2 coret sama ini kan, tapi jadi negatif. Ini tetap ya per x pangkat 4. Setelah ini gimana? Oh, kita bisa faktorkan e-nya. E pangkat 1 per x saya keluarin. Jadi yang negatif dikali ini. Dikali ini. Jadi 1 per 2x ya. Jadi min e pangkat 1 per x dikali 1 ini. Min e pangkat 1 per x kali 2x sama dengan ini ya. Ya, jadi setelah kita faktorkan e-nya keluar ya. Kita lihat nih. Kita tutup minusnya saja. Ya, kita anggap minus ini nggak ada. Berarti kan ini selalu positif ya. X ini akan selalu positif hasilnya. Tapi berarti suatu hal yang positif ya. Ingat, kita bayangkan minusnya ini negatifnya tidak ada. Berarti sisanya pasti positif terus kan. Ya. Maka ketika suatu hal yang positif dikali negatif, berarti hasilnya akan negatif terus ya. Seperti itu. Maka ini fungsinya menurun ya. Berarti kalau menurun, oke, kita bisa pakai uji integral ya. Berarti kita lanjutkan. Integral 1 sampai hingga dari ini an ya, dx. Berarti kita tambahkan limit karena supaya jadi integral tertentu. Integral tentu. Seperti ini jadi 1 sampai b hingga b-nya dx. Seperti ini gimana? Kita pakai u lagi, u-nya seper x ini. Karena yang paling susah, selalu u itu yang paling susah ya. U sama dengan seper x, turunan dari seper x sama dengan min 1 per x kuadrat dx. Berarti min du sama dengan seper x kuadrat dx. Gitu ya, kita lihat lagi. Berarti e di pangkat u kali ini seper x. Seper x kuadrat dx. Seperti ini. Sama dengan min du. Berarti ini sebenarnya ada minnya ya. Nah ini minnya, ini saya di sini kurang minnya, harus ada minnya itu. Jadi kita integralkan ya, integralkan ini e pangkat u diintegralkan tetap e pangkat u ya.
Nah, E diintegralkan itu hasilnya dirinya sendiri ya kalau diintegralkan. Tapi kalau diturunkan baru yang dirinya dikali turunan dari U-nya ini dari pangkatnya. E pangkat U dikali minus DU ya, ini harusnya ada minusnya. Berarti diintegralkan tetap jadi minus E pangkat U. Tinggal kita masukkan B dan satunya. Loh, B dan satunya kan ini selang nilai dari X. Berarti ketika ini kita kembalikan dalam bentuk X. Oh, U-nya kembalikan dalam bentuk seper X. Ya, jadi tinggal kita masukkan B-nya. Jadi B-nya dimasukin min E dipangkat 1 per B dikurangi min E 1 per 1. Karena X yang berikutnya 1 nih. Masukin 1 ke sini. Ya, ke sini. Kalau begini hasilnya berarti ini kita masukkan tahingga ke B-nya berarti 1 per tahingga. 1 per tahingga itu 0 ya. 1 dibagi nilai yang besar sekali jadi 0. Jadi min E pangkat 0. Min E pangkat 0 ya 1. Jadi min 1 tambah E. Ya ini nilai. Sebuah nilai E. E kan 2, berapa gitu ya. Ya selalu ada nilainya. Tidak divergen atau tidak terdefinisi. Jadi ada nilainya berarti. Ada integralnya. Berarti dia konvergen. Ya. Jadi deret E dipangkat 1 per N pangkat 2 itu adalah konvergen karena nilai dari limit integralnya juga konvergen. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang dipahami, dimundurin lagi, nonton lagi videonya ya. Tadi. Kita lanjutkan. Uji banding namanya. Jadi konsepnya uji banding ini membandingkan sebuah deret ya dengan deret lainnya yang sudah diketahui kekonvergenannya. Seperti tadi, misalkan deret harmonik, deret geometrik kita sudah tahu tuh. Deret harmonik itu pasti divergen. Deret geometrik itu konvergen atau divergennya ketika apa. Deret P itu ketika apa gitu ya. Jika deret AN dan deret BN adalah deret dengan suku positif ya, jadi harus dua-duanya sukunya positif, maka jika AN ya, jadi ini barisan nih, nggak ada tanda sigmanya. Ini barisan AN lebih kecil sama dengan barisan BN. Untuk semua N, ya, jadi dia selalu lebih kecil ya. Semua N-nya itu pasti menghasilkan AN lebih kecil dari BN atau sama dengan. Dan deret BN konvergen, maka deret AN juga. Jadi artinya gini, jika N lebih kecil dari BN, ya, dan BN ini, deret BN itu konvergen, maka AN-nya, deret AN-nya juga konvergen ya. Jadi jika BN konvergen, maka AN-nya juga konvergen. Tapi itu kalau BN-nya lebih besar. Ya. Tapi patokannya tetap BN ya. Kita lihat syarat nomor 2. Jika AN lebih besar sama dengan BN untuk semua N. Dan jika deret BN ini divergen, maka deret AN juga divergen. Jadi BN-nya, lihat. BN-nya divergen, AN-nya divergen dengan syarat AN-nya lebih besar dari BN. Kenapa ya kayak begitu? Kenapa syaratnya harus ada lebih kecil, lebih besar? Kita lihat ya, misalkan ada 2 buah deret seperti ini. Ya. Jadi di gambar pertama nih, di grafik pertama BN-nya lebih besar ya karena di atas. Kita lihat syarat nomor 1. Jika BN ya lebih besar daripada AN. Ya ini udah lihat nih, BN lebih besar dari AN, betul ya. Dan BN dan deret BN ini konvergen. Artinya konvergen itu dia seperti ini yang menurun, positif tapi menurun mendekati suatu nilai. Ya kan namanya limit kan mendekati suatu nilai. Jadi kan bentuknya gini, menurun gitu. Itu BN. Nah, AN ini lebih kecil dari BN. Artinya kan si BN itu si BN memaksa menahan AN. Kan BN lebih besar, AN di bawahnya nih. Karena BN terus mengecil, berarti AN ikut dong mengecil gini. Karena tertekan dipaksa oleh BN, dipres. Maka AN juga konvergen. Itu maksudnya ya. Nah, oke. Jadi kalau BN lebih besar dan BN ini konvergen, maka AN pasti ikut konvergen karena dipaksa. Sekarang kita lihat syarat kedua ya, dibalik. Sekarang AN-nya lah lebih besar dari BN. Oke, AN lebih besar daripada BN. Tapi kita lihat nih, sekarang AN di atas. Begini, BN di bawahnya lebih kecil. Tapi BN divergen. Jadi BN-nya tuh nggak menuju satu nilai. Jadi dia gini loncat-loncat kan, divergen kan gitu. Dia pindah nilai. Nah, AN-nya apakah dia bisa divergen karena ada BN di bawahnya yang divergen? Apakah kurvanya AN tuh bisa menuju suatu nilai? Nggak bisa karena di bawah udah ditahan sama BN. Jadi si AN-nya ikut divergen.
Nah, seperti itu ya. Jadi si BN ini bisa memaksa ngepres AN jadi konvergen juga jika dia lebih besar. Tapi BN juga bisa memaksa AN jadi divergen jika BN-nya lebih kecil. Gitu ya. Jadi perbandingan seperti ini maksudnya seperti itu. Oke, misalnya sekarang BN-nya ini yang di atas lah. Ya, misalkan BN lebih besar. Ini BN lebih besar dari AN. Tapi BN divergen. Ya, jadi di atas BN-nya divergen. Jadi di atasnya AN tuh ada hal yang divergen gini-gini, nggak menuju suatu nilai divergen ya, acak-acakan. Ada AN di bawahnya. Apakah AN-nya ikut divergen? Apakah BN memaksa AN tuh jadi divergen? Belum tentu. Jadi AN-nya bisa jadi konvergen atau divergen seperti karena si BN nggak memaksa kan? Karena AN di bawahnya bisa jadi nanti AN-nya konvergen, biarin aja si BN di atas itu konvergen. Nah, seperti itu ya. Maka kita lihat uji banding ini seperti apa contohnya. Kita lanjutkan ya. Sekarang ke contoh nih untuk uji banding ya. Kita lihat contohnya. Ada deret 1 per N pangkat 2 plus 2. Kita lihat nih. Sebuah konstanta 1 per N kuadrat tambah 2. Ada nggak ya yang bentuknya mirip suatu deret yang kita sudah tahu kekonvergenannya? Oh, 1 per N pangkat 2 nih. Oh, mirip apa ya? Mirip deret P ya. Deret P kan 1 per N pangkat P nih. P-nya 2 tapi. Oke. Berarti kita namanya uji banding, si deret ini kita bandingkan dengan yang sudah kita ketahui. Berarti dibandingkan dengan deret P. P-nya tapi kita ambil ikuti ini. Ya, jadi oke. Sekarang apakah ini positif? Oh iya, bernilai positif dong, karena yang bawahnya kuadrat, N-nya juga mulai dari 1. Pasti terus positif ya. Berarti kita ketahui seperti ini, bahwa 1 per N kuadrat tambah 2 itu lebih besar sama dengan 0 ya. Karena selalu positif. Sekarang, apakah ada yang lebih besar dari ini? Ya ini berarti 1 per N pangkat 2. Kenapa 1 per N pangkat 2 itu lebih besar dari ini? Karena ini kan lebih besar nih. Ya kita tulis nih, 1 per N pangkat 2 itu lebih besar daripada ini. Kenapa? Karena ketika N ini 1, 1 per 1 ini 1 per 1 tambah 2 berarti 1 per 3. 1 per 3 kan lebih kecil dari 1 per 1. Jadi pasti selalu AN ini lebih kecil sama dengan BN. Ini kan BN ya. Jadi AN kita bandingkan dengan deret BN. Untuk N-nya lebih besar sama dengan 1, P-nya 2. Ini deret P. Kalau deret P syaratnya jika P-nya lebih besar dari 1 apa? Oh, dia konvergen. Jika P-nya lebih besar dari 1 konvergen ya. Ini kan P-nya 2. Nah, berarti deret 1 per N kuadrat tambah 2 sama dengan konvergen. Seperti itu ya. Kita lihat contoh selanjutnya ya, tentang uji banding juga. Kita lihat nih, ada deret 1 per 3 plus 2 pangkat N. Oke. Dia positif ya. Kita lihat dia positif, lebih besar dari 0 pasti selalu. Kemudian kita mau bandingkan sama apa nih? Kira-kira. Kalau diintegralkan susah ya, diintegralkan. Yuk kita pakai uji banding aja nih. Oke, jadi dia mau dibandingkan dengan apa? Apakah ada hal yang lebih besar dari dia? Ada. Kita hilangkan 3-nya pasti lebih besar dari dia. 1 per 2 pangkat N. Dia ini positif pasti lebih besar dari sama dengan 0. Dan dia pasti lebih kecil dari 1 per 2N. Karena kan 2 pangkat N tambah 3. Sedangkan ini cuma 2 pangkat N saja. Pasti ini lebih besar ya. Tidak ada penambahan angka 3 ini. Oke, kita lihat 1 per 2N ini mirip siapa sih? Kelihatannya mirip siapa? Oh, belum kelihatan mirip siapa-siapa. Deret harmonik bukan ya. Karena harmonik itu dia konstanta per konstanta. Deret P itu 1 per N pangkat suatu pangkat P. Oke, kita lihat. Oh, ada limit. Deret ini 1 per 2 pangkat N. Kita bisa dong bentuk ubahnya jadi gini. Bentuknya jadi seperti ini. Kan 1 dipangkatkan apapun tetap 1. Ya udah, N-nya keluarkan saja. Jadi selalu walaupun N-nya keluar seperti ini sama hasilnya. Yang dipangkatkan hanya bawahnya saja. 1 per 2 pangkat N. Ah, ini bentuknya baru kelihatan kayak sesuatu nih. Ada pangkat N gini. Oh, berarti ini bentuknya A kali R dipangkat N-1. Oh, dia deret geometrik. A-nya berapa? Ya, A-nya berapa? 1 A-nya. R-nya
setengah. Ini kan A-nya nggak ditulis, berarti 1 kali setengah kan sebenarnya ini. A-nya 1, R-nya ini kan R pangkat N-1, N ini. Jadi R-nya sama dengan setengah. R mutlak sama dengan setengah. Berarti kalau R-nya di antara -1 dan 1 apa hasilnya? Ya kan lebih kecil dari 1 ya. Berarti dia konvergen. Nah, seperti itu ya. Jadi kita selalu bandingkan dia dengan deret yang sudah kita ketahui gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Maka deret 1/3 plus 2 pangkat N juga konvergen ya. Karena tadi BN lebih besar dari AN. BN lebih besar dari AN dan BN konvergen. Maka AN ini akan juga ikut konvergen, dipaksa sama BN jadi konvergen seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Masih uji banding lagi. Kita lihat seperti ini contohnya ya. Ada deret 3 pangkat N per 2 pangkat N-4. Bagaimana nih? Nah, kita mulai dengan ini. Sebetulnya selalu kita sebelumnya harus lihat limitnya ini sama dengan 0 enggak? Gitu ya. Tapi kita lihat nih, susah nih limitnya nih. Menentukan limitnya sama dengan 0 apa enggak. Oke, kita lihat aja dia positif ya. 3N pangkat 2N-4 positif gitu ya. Dia pasti lebih besar daripada 1. Tuh, karena ingat N-nya mulai dari 3 nih. Tuh ya tadi. Jadi harus cermat nih kalau melihat soal nanti N-nya dari berapa mulainya. Jangan sembarang dari 1 aja. Oh dari 3 ya, berarti 2 pangkat 3 min 4 selalu positif ya. Sekarang kita mau bandingkan sama siapa nih? Kita bandingkannya sama ya yang biasanya kita hilangkan yang tambah atau minusnya ya. Kita hilangkan minusnya. Ini tapi minus loh tandanya, bukan plus. Dia minus. Berarti jika kita hilangkan minus 4-nya tinggal deret 3 pangkat N per 2 pangkat N berarti lebih besar atau lebih kecil? Ya, karena dihilangkan ini berarti harusnya lebih kecil. Maka si BN ini kan BN ya. BN-nya lebih kecil dari AN. Nah loh. Berarti AN lebih besar dari BN-nya, udah tanda-tanda nih kalau ingat syarat-syarat tadi ya. Syarat-syarat sebelumnya. Di uji banding ini tadi. Oke, kita teruskan. Oke, kita lihat deret 3N per 2N. Kita bentuk dalam seperti ini ya. Ada pangkat N. Pangkat N udah keluarin aja N-nya. Oh, bentuknya lagi-lagi adalah geometrik ya. Deret geometrik. R-nya 3/2. 3/2 itu lebih besar dari 1 kan. 1,5 ya. Lebih besar dari 1. Berarti dia divergen. Nah kan kalau ini udah tanda-tanda ya. AN lebih besar dari BN. Jika BN-nya konvergen, apakah si AN akan konvergen? Belum tentu. Ya karena jika BN-nya itu divergen ada di bawah. Itu kan ini BN-nya lebih kecil dari AN kan? Nih ya, tuh, ini AN BN lebih kecil. BN-nya divergen ternyata. Udah kita temukan berarti pasti AN-nya juga divergen karena pas AN mau turun nggak bisa. Dicegah pas AN mau mendekati satu nilai dicegah sama si BN-nya. Nggak bisa konvergen jadi ikut divergennya seperti itu. Maka di deret 3 pangkat N per 2 pangkat N-4 juga divergen ya. Seperti itu. Sebetulnya juga kita sebelum melakukan ini juga kita cek ya tadi ya. Saya bilang limitnya. Limitnya sebenarnya tidak sama dengan 0 nih. Kalau tidak sama dengan 0 pasti udah divergen, udah selesai. Tapi ini kita ingin menunjukkan sesuatu gitu. Ya harusnya semua itu awalnya kita apakah dia 0 atau tidak gitu ya. Yang sebelumnya sih 0. Contoh-contoh yang sebelumnya itu 0 ya. Jadi kita harus tahu ini ya. Tidak sama dengan 0. Tapi ya seperti itu. Hasilnya bahwa dia betul divergen. Jadi terbukti tidak sama dengan 0 tuh kenapa divergen, ini loh buktinya gitu ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, ini tadi nyari limit ini pakai aturan L'Hopital ya. Nanti dipelajari kembali L'Hopital ya. Jadi ketika ini bernilai 00 atau tak hingga harus pakai L'Hopital ya. Nah, sekarang ada namanya uji banding limit. Jika deret AN dan deret BN memiliki suku-suku yang positif dan limit dari AN per BN ada limitnya, ada nilainya,
maka kedua deret akan konvergen atau divergen. Jadi dua-duanya akan konvergen atau dua-duanya akan divergen seperti itu. Jika limitnya ada nih ya. Jadi misalkan limit dari AN per BN sama dengan L. Artinya limitnya ada nilai L. Oke ya, dipahami. Setuju ya. Nah, kita pindahkan L-nya. Berarti AN per BN min L, tadi L-nya pindah, itu lebih kecil dari epsilon. Nah, kelihatannya rumit, jangan pusing nih. Ini maksudnya adalah selisih dari AN per BN dengan limitnya. Ini kan berarti selisih antara AN per BN sama limitnya. Itu pasti akan selalu lebih kecil dari epsilon. Padahal epsilon aja udah nilai yang kecil kan. Gitu. Nilai epsilon kan konstanta kecil gitu. Angka yang sangat kecil sekali epsilonnya. Jadi maksudnya seperti itu. Selisih dari AN per BN dikurangi limitnya. Itu pasti masih lebih kecil dari epsilon. Nah, jika ini epsilon kita kali L, ini akan tetap, pernyataan ini akan tetap benar. Berarti kalau AN per BN min L itu lebih kecil dari epsilon kali L, berarti AN per BN min L ini juga lebih besar dari negatif epsilon L. Gitu ya, jadi di antara nilai, kan ini kan nilai mutlak nih. Berarti kalau mutlak di antara negatif sama positif ini. Ya, jadi ini biasa ya, sudah pernyataannya pasti benar ini. Di antara ini, positif dan negatifnya epsilon kali L. Berarti sekarang kita pengennya AN per BN ini hilang L-nya. Min L-nya kita hilangkan biar AN per BN saja. Bagaimana caranya? Berarti dua kanan dan kiri ditambah L ya. Semuanya ini semua ruasnya ditambah L. Kan kalau min L ditambah L berarti L-nya hilang. Berarti tambah L. AN per BN udah hilang L-nya ini. Ditambah L, L min epsilon L. Berarti ini L tambah epsilon L. Ya. Seperti itu. Sekarang kita maunya AN-nya aja nih. Oke, BN-nya berarti kita keluarkan, kalikan ke samping-sampingnya. Berarti seperti ini ya. Kita faktorkan L-nya keluar jadi 1 min epsilon kali L dikali BN. Tadinya BN-nya AN per BN, BN-nya pindah ke sana. Ini juga kita faktorkan berarti 1 plus epsilon kali L kali BN. Ya nggak usah pusing dulu, ini hanya untuk sebuah logika gitu ya. Bahwa jika BN itu divergen, ini kan AN lebih besar. Jika BN itu divergen, maka AN akan divergen ya seperti tadi. Jika ada AN yang lebih besar, BN itu lebih kecil. Ini si BN ini. Dan BN itu ternyata divergen di bawahnya. Jadi di bawah AN divergen. Jadi si AN mau turun nggak bisa. Berarti pasti AN juga divergen. Nah itu maksudnya. Nah ini, jika BN lebih besar dari AN dan BN konvergen, nah BN-nya di atas nih konvergen, menurun. Berarti AN yang lebih kecil pasti ikutan gitu ya. Jadi pasti juga ikut konvergen. Oke ya, jadi udah kita pahami konsepnya nih. Ini hanya ada tambahan AN per BN ini tadi gitu ya. Oke, kita lihat. Supaya tidak bingung, kita lihat contohnya uji banding limit. Misalkan seperti ini ya, 1 per akar N plus 1. Oke. Kita lihat pasti dia positif. Ya. Akar dari 1, 1, akar dari 2 pasti lebih dari 1 gitu. Selalu positif ya. Kita bandingkan dengan apa? Oh ini yang kemungkinan lebih besar. Ya, karena kita hilangkan plus 1-nya. Berarti ada 1 per akar N. Kita lihat nih 1 per akar N ini mirip apa ya? Oh ini AN lebih kecil dari BN. BN-nya ini kayaknya akar N kan bisa jadi N pangkat setengah ya. Kalau 1 per N pangkat setengah berarti itu mirip deret P. P-nya setengah. Berarti kalau P itu lebih kecil sama dengan 1 divergen. Berarti BN-nya divergen. Sekarang kalau BN lebih besar, BN ini lebih besar dari AN, terus dia divergen. Ya. BN lebih besar dari AN, dia divergen. Berarti BN di atas nih gini, gak menuju satu nilai. Apakah AN-nya konvergen atau divergen? Ya nggak tahu, bisa jadi konvergen, bisa jadi divergen, nggak ngaruh. Soalnya si BN-nya nggak memaksa AN untuk kemana-mana. Oke, berarti kita lanjutkan dengan uji banding limit. Seperti itu ya. Oke, limitnya berarti kan tadi AN per BN. Ini AN per BN. Kita lihat nih. Berarti ini kan sama aja seperti ini ya. Kita pindahkan ke atas jadi 1 per akar N plus 1 dikali akar N per 1. Nah, berarti ini sama aja kita kalikan seperti ini ya. Sama aja seperti ini. Kemudian berarti tinggal kita masukin limitnya. Ya. Dimasukin limitnya udah tahu lah ya cara ngerjain ini. Ini kan N pangkat setengah, nanti dibagi dirinya sendiri, tinggal 1, ini 1 per N pangkat setengah,
Berarti 1 per tak hingga 0. Ya. Jadi sama dengan 1. Nilai 1 ini maksudnya apa? Ini hati-hati, nilai 1 ini bukan langsung berarti divergen. Tapi kan limitnya ada. Tadi kan syaratnya adalah jika AN per BN limitnya ada, maka AN dan BN bisa jadi konvergen dua-duanya, bisa jadi divergen dua-duanya. Yang kita lihat mana? Lihat BN-nya. AN dibandingkan dengan deret apa? Jika BN-nya divergen dan limitnya ada, berarti maksudnya ini, karena limit AN per BN ada dan BN-nya divergen, maka AN juga divergen. Jadi seperti itu ya, kalau uji banding limit, nilai ini tidak menunjukkan konvergen atau divergen, tapi menunjukkan konvergen atau divergen adalah ada limitnya, kemudian deret yang dibandingkan atau BN-nya itu divergen atau konvergen. Seperti itu ya. Jadi karena BN-nya divergen dan limitnya ada BN, akhirnya AN juga ikut divergen. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya untuk uji banding limit. Oh, jadi seperti ini. Waduh. Ya tenang ya, mungkin kelihatannya agak rumit. Tapi sekarang kita gimana nih ngerjainnya? Apakah dia mirip deret apa-apa? Waduh, berat. Oke, kita yang pasti dia positif ya. Jadi kira-kira si ini, AN ini bisa kita bandingkan dengan apa ya? Oh, simpelnya adalah dari tadi kita hilangkan yang plus-plusnya ya. Jadi kita bandingkan ini aja ya. Si plus N hilangin, jadi bandingkan. Pasti ini lebih besar ya. Pasti ini lebih besar ini karena gak ada plus-plusnya. Oke, jadi apakah ini mirip sesuatu? Bisa kita tentukan apakah divergen atau enggak? Belum bisa nih. Baiknya nih kayaknya enaknya disederhanain ya. Ini ribet banget nih. Coba kita sederhanakan ya. Disederhanakan. Tetap seperti ini. 2N kuadrat per akar 4N pangkat 7. Akarnya jadi 7 per 2 ya. Kemudian coret 2-nya jadi tinggal N-nya. Ini kita cepat-cepat aja ya. Terus 7 per 2 naik ke atas jadi N kuadrat dikali N pangkat min 7 per 2. Ini kalau ada pangkat kayak gini kan dikalikan, lihat pangkatnya berarti ini dikurangi ya. Jadi ini 4 per 2 ya. 4 per 2 dikurangi 7 per 2 ya. Jadi minus 3 per 2 ya. Sama dengan 1 per N pangkat 3 per 2. Ini lihat. Wah, deret P lagi. P-nya 3 per 2 konvergen. Berarti kalau BN lebih besar dan dia konvergen, berarti harusnya nanti AN ikut konvergen ya. Oke, kita lihat dulu limitnya ada enggak dulu. Ya kan kita harus cari limit AN per BN. Nah sekarang ini AN BN loh, BN pakai ini, iya udah ini kan disederhanakan. Jangan pakai ini, ribet lagi nih bandingin AN per BN nya, pakai BN yang sudah disederhanakan. Nah makanya seperti itu ya. Kita sudah sederhanakan jadi ini, berarti akan lebih mudah harusnya. Oke, jadinya bentuknya seperti ini, naik ke atas dikalikan. Kalau gini enak nih ngaliinnya ya. Jadi seperti ini dikali 3 per 2 ya ditambahin. Jadi 4 per 2 tambah 3 per 2. Ini berarti 2 per 2 tambah 3 per 2. 5 per 2. Berarti ini tetap karena dikali 1. Tetap akar 4N pangkat 7 plus 3. Nah kita gimana caranya? Kan selalu dibagi sama pangkat terbesar biasanya ya. Ini pangkat terbesarnya kan N pangkat 7 per 2. Ini juga N pangkat 7 per 2. Oke. Ini dibagi N pangkat 7 per 2. Ini dibagi akar N pangkat 7. Sama aja kan ini. N pangkat 7 per 2 dua-duanya. Ya, oke. Kita bagi saja ini. Hasilnya jadi seperti ini. Ya, dibagi. Jadi ini supaya lebih mudah ngelihatnya, nggak ribet. Tinggal kita coret-coret aja nih. Coret. N-nya jadi sederhananya seperti ini. 2 plus 1 per N akar 4 plus 3 per N pangkat 7. Kalau kayak gini udah bisa belum dapat limitnya? Udah bisa. Berarti ini 0, 1 per hingga itu 0. Ini juga 0. Berarti 2 tambah 0 per 2 tambah 0. Karena limit dari AN per BN ada, maka BN-nya konvergen juga. Ini kan BN-nya tadi konvergen ya. P, deret P ternyata 3 per 2 itu lebih dari 1, 1,5. Karena BN konvergen, limitnya ada. Berarti AN juga ikut konvergen. Seperti itu ya. Tidak terasa ya video ini sudah cukup lama ya. Kita cukupkan sampai sini saja dulu. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Jika ada yang tadi terlewat, kurang, kembali saja dan lihat bahwa di bawah sudah ada timestamps-nya. Jadi bisa klik mana mau lihat bagian yang mana, contoh ini apa deret P dan sebagainya. Jadi disimpulkan bahwa tadi kita sudah tahu deret geometrik, kita tahu deret P, kita tahu deret harmonik, kita tahu kekonvergenannya, ada uji integral, ada uji banding, ada uji banding limit ya. Jadi seperti itu tadi syarat-syaratnya ya.
Jika tidak bisa pakai uji integral, kita coba pakai uji banding. Jika uji banding limit kurang pas, kita pakai uji banding limit ya, seperti itu. Nanti masih ada kita untuk video berikutnya ada uji-uji lain gitu ya. Saya kira cukup sampai sini dulu, sudah cukup panjang. Mohon like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.